Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Desi Nopianti, nomor absen 25, NPM 21230839 Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar administrasi publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Administrasi publik adalah disiplin akademis dan bidang praktik yang terakhir digambarkan dalam gambar pegawai negeri Federal Amerika Serikat pada sebuah pertemuan. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian. Dalam hal ini, lokus dari ilmu administrasi publik adalah kepentingan publik. Sedangkan yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen. Di bidang akademik, bidang administrasi publik terdiri dari sejumlah subbidang. Para cendekiawan telah mengusulkan sejumlah set subbidang yang berbeda. Salah satu model yang diusulkan menggunakan 5 pilar. Teori organisasi dalam administrasi publik adalah studi tentang struktur entitas pemerintah dan banyak hal khusus yang ditanamkan di dalamnya. Etika dalam administrasi publik berfungsi sebagai pendekatan normatif dalam pengambilan keputusan. Analisis kebijakan berfungsi sebagai pendekatan empiris untuk pengambilan keputusan. Penganggaran publik adalah aktivitas dalam pemerintah yang berusaha mengalokasikan sumber daya yang langka di antara permintaan yang tidak terbatas. Manajemen sumber daya manusia adalah struktur internal yang memastikan bahwa staf pelayanan publik dilakukan dengan cara yang tidak memihak, etis, dan berbasis nilai. Fungsi dasar sistem sumber daya manusia adalah tunjangan karyawan, perawatan kesehatan karyawan, kompensasi, dan lain sebagainya. Para eksekutif yang mengelola direktur SDM dan personel departemen penting lainnya juga merupakan bagian dari sistem administrasi publik. Konsekuensi dari perubahan makna public administration sebagai administrasi publik di sini adalah terjadinya pergeseran lokus ilmu administrasi negara dari yang sebelumnya berlokus pada birokrasi pemerintah menjadi berlokus pada organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan lainnya. Berbagai realitas sebagaimana digambarkan di atas membawa pada suatu cakrawala baru di antara para ilmuwan administrasi negara untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa administrasi publik yang berkonotasi sempit perlu diubah menjadi manajemen publik yang lebih memiliki jangkauan yang lebih luas. Dari berbagai definisi kamus yang ada, seperti Oxford English Dictionary, Webster Dictionary, dan Latin Dictionary, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa administrasi lebih dimaknai sebagai proses dan prosedur yang harus dipatuhi oleh seorang administrator dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik. Sedangkan manajemen memiliki arti lebih luas, yaitu tidak hanya sekedar mengikuti prosedur, melainkan berkaitan juga dengan pencapaian target dan tanggung jawab bagi manajer untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.
Selain alasan tersebut, Hughes juga menyebut semakin meluasnya penggunaan istilah manajemen dan manajer di sektor publik, sementara di sisi yang lain, penggunaan istilah administrasi justru mengalami penurunan di Indonesia sendiri sejak pemerintahan kolonial Belanda berakhir. Penggunaan istilah administrasi di dalam birokrasi pemerintah semakin jarang digunakan. Kalaupun digunakan, istilah administrasi telah mengalami kemerosotan makna sebagai konsep untuk menggambarkan pekerjaan, ketik-mengetik atau sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan prosedur surat menyurat. Apa yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa istilah manajemen memiliki makna lebih superior dibandingkan istilah administrasi. Konsekuensi dari perubahan nama administrasi publik ke manajemen publik secara epistemologis juga berpengaruh terhadap cara bagaimana ilmuwan administrasi publik ke depan mengembangkan ilmu ini. Jika selama ini ilmuwan administrasi publik lebih berkutat pada diskusi yang bersifat filosofis tentang administrasi, standar etika dan norma bagi manajer publik dalam menjalankan tugasnya, maka ke depan jika administrasi publik berubah menjadi manajer publik, orientasi keilmuan dari disiplin ini juga akan bergeser pada hal-hal yang lebih empirikal tentang bagaimana mengembangkan keilmuan untuk membantu manajer publik mencapai tujuan organisasi. Bagaimana meningkatkan kemampuan manajerial mereka dan bagaimana meningkatkan akuntabilitas para manajer publik tersebut di depan masyarakat. Untuk itu, di masa depan, ilmuwan administrasi publik harus lebih memahami. Semakin meningkatnya tekanan terhadap sektor publik untuk melakukan restrukturalisasi dan menyerahkan urusan kepada sektor swasta. Bagaimana membuat keputusan yang secara ekonomis menguntungkan dengan mempelajari public choice theory atau prinsipal atau agen teori dan transaction cost theory. Perubahan-perubahan lingkungan di sektor swasta seperti kompetisi yang semakin meningkat dan globalisasi. Terjadinya perubahan teknologi informasi yang dapat membantu manajer publik untuk menyelesaikan berbagai persoalan mereka. Sehingga ilmuwan manajemen publik ke depan harus belajar perkembangan teknologi informasi untuk diadopsi menjadi e-governance. Pemikiran untuk mengubah administrasi menjadi manajemen sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Jika kita merujuk kembali pada gagasan awal yang dikembangkan oleh Wilson tentang ilmu administrasi, yang ia katakan sebagai berikut. This is why there should be a sign of administration which shall seek to strengthen the path of government, to make it business less unbusiness-like. Namun demikian, tentu saja manajemen publik yang dikembangkan oleh ilmuwan administrasi publik di masa mendatang jelas akan berbeda dengan manajemen bisnis, sebagaimana dikembangkan oleh ilmuwan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Demikian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat bagi yang mendengarnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, salah hilaf. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.